Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kau sungguh sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersela, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tarai mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara-saudara? Saya membaca surat kabar mengenai apa yang sedang terjadi di Indonesia, sungguh sangat miris dan sangat serius sekali. Betapa jumlah daripada COVID-19 bertambah banyak dan semakin banyak. Kita tetap berdoa supaya segala sesuatunya tetap berada dalam kendali dan
Mungkin ada di antara saudara-saudara yang saat ini mendengarkan siaran ini, mungkin saudara sedang menderita sakit COVID-19, atau mungkin saudara memiliki sanak family yang saat ini positif dalam COVID-19. Kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, kepada Yesus, karena Dia yang memperdulikan kita semua. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita tetap ada dalam serial Yesus di dalam Perjanjian Lama. Kita bisa melihat bahwa dari sejak awal penciptaan dunia, Yesus sudah ada di sana. Yesus ada di dalam Perjanjian Lama. Sifat Yesus, karakter Yesus, atau pribadi Yesus sudah ada dari Perjanjian Lama. Kita akan lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, karena Dia adalah firman, sang firman. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tidak ada yang bisa diciptakan dan segala yang telah dijadikan tanpa Yesus, tanpa firman Allah. Karena kita tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh firman Allah. 2 hari yang lalu kita belajar, Allah berkata, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Dan kita akan lihat hari ini di dalam Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. 2 hari yang lalu kita belajar tentang Allah menciptakan terang. Bukan Allah menciptakan terang, karena terang itu berasal dari dirinya. Allah berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan terus kemudian Allah memisahkan antara terang dan gelap. Ini adalah konsep dari awal bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Begitu juga di dalam kita mencari pasangan hidup, atau kita mencari teman hidup, atau suami atau istri, atau calon suami calon istri, dikatakan kita harus sesama anak-anak terang, karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Mungkin ada orang berkata, Pak, meskipun dia belum mengenal Kristus, tapi orang ini sangat baik sekali. Ya, mungkin baik, ya, mungkin bahkan bisa lebih baik daripada orang Kristen, lebih sopan daripada orang Kristen pada umumnya. Tetapi firman Tuhan berkata, terang harus dipisahkan dari gelap. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Sama seperti seorang petani, kalau dia ingin membajak, keledai dan lembu tidak akan bisa membajak bersama-sama karena karakternya beda. Sehingga apa yang dihasilkan dalam bajakannya itu kebanyakan berantakan. Pada awal-awal pernikahannya, masih bulan madu, semuanya segala sesuatu kelihatannya berjalan dengan baik. Tetapi setelah beberapa saat kemudian atau beberapa tahun kemudian, mulai ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Oke, kita sudah lalui yang 2 hari yang lalu, dan kita masuk dalam hari yang kedua. Allah menciptakan, Allah berkata jadilah cakrawala di tengah-tengah air. Jadi Allah memisahkan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Air yang di bawah itu adalah lautan, ya. Dan terus dikatakan di ayat 7, Allah menjadikan cakrawala, Ia memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Allah menciptakan langit, jadilah langit atau bentangan dalam terjemahan lama. Lantas kemudian di ayat ketiga, karena bertalian ayat kedua dan ketiga, ayat hari kedua dan hari ketiga, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, di sini kita lihat Allah menjadikan, ya, hari kedua, ya, bentangan. Allah memisahkan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Curah hujan dan juga sumber air yang di bawah, entah mata air, entah air yang dalam samudra. Terus kemudian Allah memisahkan
antara daratan dan lautan. Apa yang kita bisa lihat dari hal ini tentang Yesus? Kalau saudara tadi di dalam Yohanes 1 ayat 4 tadi dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Jadi dengan kata lain, oleh Yesus menjadikan laut dan daratan, memisahkan antara lautan dan daratan. Dia juga memisahkan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Dia menamainya sebagai cakrawala atau langit. Nah, kita ingat nggak peristiwa waktu Yesus ada di dalam perahu? Yesus berada dalam perahu dan terus kemudian murid-muridnya mengayuh perahu tersebut. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi hujan badai yang sangat keras sekali. Murid-muridnya yang pandai, yang handal, mereka berusaha menaklukkan badai tersebut. Mereka tidak berhasil. Mereka berusaha membawa supaya perahu ini, ya artinya dengan kata lain berusaha untuk sebaik-baiknya, tetapi tidak bisa mengendalikannya. Terlalu liar, dengan kata lain badai di laut tersebut, dan angin badai tersebut sangat sukar ditaklukkan. Dan terus kemudian mereka membangunkan Yesus. Guru, bangun, kita akan binasa. Yesus bangun. Dan dengan hanya satu perkataan saja, Yesus berkata kepada angin dan kepada angin badai dan juga kepada danau, "Diam, teduhlah engkau." Dan Alkitab berkata, seketika itu juga teduhlah. Tidak pakai lama, tetapi dalam waktu sepersekian detik langsung teduh. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Kok angin dan danau bisa patuh kepada Yesus? Saudara lihat di ayat yang kita baca di dalam kitab Kejadian tadi. Laut diciptakan oleh Yesus. Dan begitu juga dengan keadaan langit. Cakrawala diciptakan oleh Yesus. Segala sesuatu yang terjadi dengan cakrawala, entah hujan badai, air yang ada di atas, ataupun air yang ada di bawah, badai, samudra yang mengamuk, itu patuh kepada perintah Yesus. Karena Yesus yang berkata kepada air, ya, dia berkata, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul dalam satu wadah." Maka air berkumpul. Dari awal penciptaan, air pun patuh kepada perintah Yesus. Itu sebabnya pada waktu Yesus di buritan kapal, dia hanya berkata, "Diam, teduhlah engkau." Dan seketika itu juga angin teduh dan juga laut juga teduh. Saudara lihat ada hubungan antara penciptaan dengan perkataan Tuhan Yesus. Kita lihat Markus pasal 4, Markus pasal 4 ayat 41. Atau ayat 39 saya bacakan, Markus 4 ayat 39. Yesus pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, teduhlah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41. Murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada Dia." Kok bisa angin dan danau taat kepada orang ini, kepada manusia ini? Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan yang lahir sama seperti kita, dengan kata lain, ya artinya kita lahir karena ada ayah dan ibu kita yang menikah. Ya, Yesus tidak sama seperti itu, karena Dia adalah Allah pencipta. Dia yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya angin dan danau itu patuh kepada Yesus. Tidak heran. Kenapa? Dari sejak penciptaan, Yesus sudah berkata kepada mereka. Dan mereka patuh, "Ini majikanku. Aku harus patuhi." Disuruh diam, ya aku harus diam. Disuruh tenang, ya aku harus tenang. Dengan kata lain, Yesus mengendalikan hujan badai. Badai apapun juga yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan saudara.
badai COVID-19 tetap ada di dalam kontrolnya Yesus. Tetap ada dalam kendalinya Yesus. Kalau Yesus berkata, diam, berhenti, pasti akan berhenti. Kalau Yesus berkata, tenang, pasti badai itu akan tenang. Mungkin ada kepanikan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada kegelisahan. Sepertinya saudara sedang berada dalam posisi seperti murid-muridnya. Air hampir memasuki perahu kehidupan saudara, dan perahu kehidupan saudara hampir tenggelam karena ada badai, situasi yang tidak terkendalikan saat ini. Tapi hari ini, pagi ini, Yesus ingin berkata, diam, teduhlah. Yesus berkata kepada persoalan saudara, Yesus berkata kepada badai kehidupan saudara, dan Yesus berkata, diam, teduhlah. Dan kuasa Yesus, kuasa atau perkataannya adalah perkataan yang mengandung kuasa. Karena itu hari ini serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Karena Dia atau Yesus yang memperdulikan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami badai di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, badai apapun juga yang terjadi di dalam hidup kami, tetap ada dalam kendali Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, biarlah ada suara dari Engkau sendiri yang mengatakan diam dan teduhlah. Dan biarlah Tuhan suara itu yang Engkau perdengarkan, yang Engkau katakan kepada murid-muridnya, di hadapan murid-muridnya, kepada hujan dan kepada badai, kepada danau, kepada angin ribut yang sangat keras sekali. Dan Tuhan, biarlah perkataan itu Engkau perkatakan juga pada saat ini kepada masalah yang anak-anak-Mu sedang hadapi saat ini. Diam, teduhlah. Kami berdoa saat ini Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melalui hari demi hari dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa. God bless.